Jemaat terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Niko. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 128 ayat 1 menjadi nats pembimbing dalam pertemuan ibadah ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara-saudara, terimalah salam dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar kami mampu mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 127 ayat yang ke-1 hingga ke-5. Mazmur 127 ayat yang ke-1 hingga yang ke-5 yang menyatakan, Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Berkat Tuhan pangkal selamat. Demikian judul perikop bacaan kita dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang merupakan nyanyian ziarah dari Salomo. Ibu bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau bukan Tuhan. Salomo lewat nyanyian ziarahnya menyatakan, apapun upaya orang untuk membangun sebuah rumah akan menjadi sia-sia. Jikalau bukan Tuhan, sekuat apapun pengawal berjaga-jaga atas kota, itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Mungkin saja orang bisa membangun rumah, tetapi ketika rumah itu sudah terbangun, bangunan itu jadi, tapi
tidak akan membawa manfaat, tidak akan memberi kegunaan bagi si pembangunnya ataupun bagi orang yang menempati rumah itu atau bangunan itu sendiri. Maka itulah yang dinamakan sebagai kesia-siaan. Seperti itu juga orang bersusah lelah, berjerih payah, lewat usaha, lewat pekerjaan. Mungkin saja bisa menikmati hasil dari usaha, hasil dari pekerjaannya, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, menikmati apa yang diperoleh dengan kerja keras itu. Semuanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia kalau tidak ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Bahasa kita sehari-hari sering mengatakan, mau diberikan atau dihidangkan makanan, berbagai jenis makanan seenak apapun, nggak akan jadi daging. Ya, itu akan menjadi satu kesia-siaan. Keterlibatan Tuhan dalam setiap gerak langkah hidup kita, itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita sadari. Sebagaimana Salomo lewat nyanyian siarahnya menyatakan, mengungkapkan, memberikan kesaksian ini. Daud, ayahnya punya mimpi untuk bisa membangun bait Allah dan itu terwujud. Atau Tuhan memberkati lewat anaknya Salomo untuk membangun bait suci Allah. Berhasil. Karena ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Ibu bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam setiap gerak langkah hidup kita kemudian ada penyadaran dalam diri kita keterlibatan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang kita lakukan. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati, kita akan menjadi keluarga-keluarga yang diberkati sesungguhnya. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Segala sesuatu adalah berasal dari Tuhan. Kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan karena penyertaan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita akan menjadi sebagai orang tua yang memberikan keteladanan iman, keteladanan penyadaran adanya penyertaan Tuhan, adanya keterlibatan Tuhan dalam gerak perjalanan kehidupan kita. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil dan dikatakan sebagai orang tua yang berhasil memenuhi atau membuat penuh tabung panah. Kita bisa mempersiapkan masa depan anak-anak kita dengan baik. Sekali lagi, ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Dan kita akan menjadi keluarga yang berbahagia, yang tidak akan mendapatkan cemoohan
dari siapapun, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Orang akan melihat, sesama kita akan melihat. Inilah kehidupan orang percaya yang diberkati oleh Tuhan karena keluarganya punya kesadaran bahwa dalam setiap apapun Tuhan terlibat. Tuhan senantiasa memberikan penyertaan, memberkati, sehingga apapun yang kita kerjakan berhasil. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita bisa tahu kapan Tuhan atau kapan anugerah berkat Tuhan itu diberikan kepada kita? Lewat tulisan pemazmur ini menyatakan, Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya, kepada orang-orang yang berkenan, yang hidupnya berkenan atas Tuhan pada waktu tidur. Kita nggak akan pernah tahu kapan Tuhan akan menyatakan anugerah berkat itu. Mungkin seperti kita terbangun dari mimpi yang indah, ada anugerah ilahi yang menyertai hidup dan kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam realitas kehidupan sehari-hari, perkataan kalau bukan Tuhan berubah menjadi kalau bukan karena saya, kalau tidak ada saya di situ waktu itu, kalau bukan karena saya yang telah memberikan bantuan, kata Tuhannya berganti menjadi kata saya. Manusia yang merasa punya satu kekuatan, punya satu kepintaran, kepandaian, merasa punya jasa. Banyak orang yang menyatakan itu, bahwa keberhasilan itu karena kehadiran, karena kepintaran, karena kemampuan, karena bantuan dari siapa? Bukan dari Tuhan, dari saya. Itu kenyataan yang mungkin sering kita lihat, atau justru kita sendiri yang menyatakan itu, kita sendiri yang melakukan itu. Kita tidak mengatakan kalau bukan karena Tuhan yang telah memberikan kepintaran kepada saya, kalau bukan karena Tuhan yang telah memberikan kemampuan kepada saya. Yang terjadi justru kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku, ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang seperti itulah yang akan memperoleh kesia-siaan. Ada kesombongan, ada keangkuhan. Dan kalau boleh dikatakan secara tidak langsung, ia sudah mempersamakan dirinya dengan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Hal yang sederhana ingin saya sampaikan pada saat ini dalam situasi pandemi yang sekian hari bukannya semakin akan hilang, akan lenyap dari virus COVID-19, tapi kalau kita nonton atau menyaksikan berita-berita di televisi, di media-media sosial ataupun di berita-berita lainnya, justru ya makin banyak wilayah, kota, daerah yang warnanya berdasarkan data dari gugus tugas ya makin merah. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam kaitan untuk memutus rantai? Apakah kita akan berada dalam situasi atau keadaan jiwa dengan keputusasaan? Gimana ini? Kok bukannya makin berkurang, malahan makin bertambah orang yang terpapar virus corona? Apakah itu berarti semua orang harus kembali dilakukan PSBB secara ketat, tinggal di rumah dan gak boleh kemana-mana sama sekali? Hal sederhana bisa kita lakukan, mungkin lewat sebuah doa, bukan sebuah doa yang muluk-muluk, doa yang kalimat-kalimat indah. Seperti kita akan makan, umumnya orang mengucapkan kalimat doa, Tuhan berkatilah makanan minuman kami ini agar menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Untuk saat ini, Ibu Bapak, saudara-saudaraku, ketika kita dari rumah kemudian kita akan menggunakan masker ini, mungkin kita nggak pernah berdoa, kita hanya ambil langsung pakai. Waktunya sekarang kita berdoa, Tuhan berkati masker yang saya pakai ini sebagai bentuk untuk memutus mata rantai virus corona. Tuhan berkati sanitizer yang saya gunakan sehingga ketika saya menyentuh baik orang atau benda apapun dalam perjalanan saya keluar rumah untuk bekerja, untuk bertemu orang, saya tidak tertular atau menularkan. Demikian juga ketika saudara-saudara akan mencuci tangan, Tuhan berkati air yang saya gunakan untuk mencuci tangan ini untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Tuhan berkati ketika hari ini saya akan melakukan kebersamaan atau mengikuti kebersamaan persekutuan ibadah agar dijauhkan untuk tidak tertular atau untuk tidak menjadi penular COVID-19. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal-hal kecil seperti ini secara khusus akan membuat kita sampai pada satu penyadaran ada keterlibatan Tuhan di dalam
hidup dan kehidupan kita, di setiap gerak langkah hidup kita, termasuk salah satunya ketika kita menggunakan masker ini. Tuhan berkati. Yang selama ini mungkin kita pakai jalan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyadaran, kesadaran akan adanya keterlibatan Tuhan yang senantiasa hadir, dan selalu Tuhan itu yang menghadirkan diri dalam setiap gerak langkah hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang diberkati. Semua yang terjadi, semua keberhasilan, kesuksesan, termasuk dalam setiap gerak persekutuan ibadah yang kita lakukan, baik yang dilakukan secara daring, secara online, ataupun secara langsung, ada Tuhan yang terlibat di dalamnya. Ada protokol kesehatan yang kita lakukan, kita ikuti secara benar. Lalu kita memohon kepada Tuhan untuk memberkati. Kami, Tuhan, sudah melakukan protokol kesehatan itu secara benar. Tuhan berkati sehingga terbebas kami. Maka itulah berkat Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita. Maka tidak akan ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Karena kita tahu Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan memberkati kebaikan yang kita lakukan untuk diri sendiri, bahkan juga untuk orang lain. Tidak akan menjadi sebuah kesia-siaan. Tuhan memberkati.
Jemaat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, syukur sukacita kami pada saat ini, ketika kami memahami, menyadari cinta kasih Tuhan yang menyertai perjalanan hidup dan kehidupan kami sepekan waktu yang telah kami lalui dalam berbagai kegiatan aktivitas kami, dalam setiap usaha dan karya kami. Hari ini kami dalam kebersamaan persekutuan ibadah minggu, kami syukuri kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, dalam kebersamaan persekutuan ibadah ini Tuhan berkenan hadir untuk menyatakan kebenaran firman bagi kami. Melalui kitab Mazmur yang kami baca, kami dengar, kami renungkan dalam kebersamaan persekutuan ibadah ini, memberikan penyadaran bagi kami bagaimana Tuhan senantiasa memberikan penyertaan, Tuhan senantiasa terlibat aktif dalam setiap gerak langkah hidup kami. Kalau bukan karena Tuhan, sesungguhnya kami sebagai manusia ciptaan, kami tidak punya kuasa apapun, kami tidak dapat melakukan kegiatan, usaha, kerja, atau apapun juga. Bapa di sorga, kami bersyukur dalam sukacita bersama-sama dengan keluarga-keluarga jemaat-Mu yang boleh merasakan anugerah penyertaan, anugerah cinta kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka masing-masing. Mereka yang Tuhan tambahkan setahun perjalanan usia hidup mereka. Mereka yang Tuhan berikan anugerah lewat karya pekerjaan, lewat usaha yang mereka kelola. Mereka yang boleh mensyukuri perjalanan waktu perkawinan mereka, dan apapun yang mereka rasakan, ada karya Tuhan, ada berkat Tuhan di hidup dan kehidupan pribadi bahkan rumah tangga mereka. Rasa syukur ini adalah rasa syukur kebersamaan sebagai sesama warga jemaat. Demikian juga ya Tuhan, kami bergumul bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami dalam keduka citaan mereka oleh karena kehilangan saudara yang mereka kasih, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak yang mereka cintai. Kami bergumul dengan saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, baik mereka yang sudah merasakan sakit penyakit bertahun-tahun lamanya, ataupun mereka yang baru saja ditimpa kemalangan penyakit, mengalami musibah kecelakaan. Biarlah Tuhan hadir melawat keberadaan mereka. Tuhan menyatakan kuasa mujizat kesembuhan bagi mereka dengan segala upaya mengobati sakit penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Demikian juga ya Tuhan, kami bergumul bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sedang mengalami persoalan masalah dalam hidup, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha yang mereka lakukan. Tuhan hadir, Tuhan membuka jalan bagi mereka sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sedang mereka gumuli.
Bapa Sorgawi, kami juga bersyukur dan berterima kasih ketika Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk dapat melakukan pelayanan ibadah ini, khususnya untuk ibadah pada saat ini, melalui media sosial, melalui media online. Terima kasih Tuhan bagi para diaken, bagi para penatua, bahkan kami sebagai pelayan firman. Demikian juga teman-teman saudara-saudara kami yang mendukung untuk dapat terwujudnya ibadah secara online saat ini, tim multimedia, sound system, kantoria, paduan suara, organis, bahkan semua orang yang terlibat di dalamnya. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kami tidak dapat melakukan pelayanan ini. Ini semua Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan fisik bagi kami. Bapa Sorgawi, inilah wujud rasa syukur dan sukacita kami. Inilah gumul permohonan kami dalam kebersamaan persekutuan ibadah jemaat ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 9 yang menyatakan, karena kamu mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-hari. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup dan kehidupan saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya.